Pagi Takim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 14 kelas Statistika Probabilitas 01 akan mempresentasikan tugas proyek kami dengan topik perbandingan kepercayaan diri antara mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang aktif di organisasi dan tidak. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Balkis Azahra Ramadhani, yang kedua ada Dimas Rahmat Riyadi, yang ketiga ada Yondika Gabriela Anabel, yang keempat ada saya, Keiza Sabila, dan yang kelima ada Syazwina Ferda Azkia. Baik, yang pertama yaitu adalah latar belakang. Kepercayaan diri adalah soft skill penting bagi mahasiswa karena mengaruhi komunikasi, pengambilan keputusan, dan interaksi sosial. Di FTUI, beban akademik yang tinggi membuat keaktifan berorganisasi sering menjadi pertimbangan tersendiri. Penelitian ini melihat apakah organisasi benar-benar berkontribusi pada peningkatan kepercayaan diri mahasiswa. Lalu, kami merangkumnya menjadi sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana tingkat kepercayaan diri mahasiswa Fakultas Teknik yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan, bagaimana tingkat kepercayaan diri mahasiswa Fakultas Teknik yang tidak aktif dalam organisasi kemahasiswaan, dan apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepercayaan diri antara mahasiswa Fakultas Teknik yang aktif dalam organisasi dengan yang tidak aktif, dan itu ada tujuan penelitian. Yang pertama itu mengetahui tingkat kepercayaan diri mahasiswa Fakultas Teknik yang aktif dalam organisasi. Yang kedua yaitu mengetahui tingkat kepercayaan mahasiswa Fakultas Teknik yang tidak aktif dalam berorganisasi dan mengetahui perbedaan pada tingkat kepercayaan diri antara mahasiswa yang aktif dan tidak aktif dalam berorganisasi. Lalu manfaat penelitiannya yaitu secara teoretis memperkaya mengenai pengembangan skill mahasiswa teknik yang praktis, yang hasilnya dapat mempertimbangkan Fakultas Teknik menjadi dalam organisasi mahasiswa dalam merancang program pengembangan diri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif dengan desain cross-sectional. Data dikumpulkan melalui kuesioner Likert 1-5 berisi 10 indikator kepercayaan diri, analisis meliputi statistik deskriptif, dan uji watch T pada taraf signifikan 5%. Profil responden berjumlah 113 mahasiswa yang merupakan angkatan 2022 sampai 2024 teknik kimia. Sebagian besar mahasiswa aktif hanya mengikuti satu organisasi, namun terdapat pula mahasiswa yang terlibat dalam 2-3 organisasi, bahkan lebih. Hal ini menunjukkan adanya variasi intensitas aktivitas organisasi. Bahkan ada juga 30 mahasiswa yang tidak aktif dalam berorganisasi. Berikut adalah untuk pie chart data mahasiswa yang aktif berorganisasi dan tidak berorganisasi. Dari data, kita dapat melihat bahwa 73,5% mahasiswa aktif dalam berorganisasi, yang mana 83 mahasiswa. Sedangkan 26,5% mahasiswa tidak aktif dalam berorganisasi, yaitu 30 mahasiswa. Responden yang kami ambil adalah 29 mahasiswa angkatan 2022, 32 mahasiswa angkatan 2023, dan 52 mahasiswa angkatan 2024. Dari 83 responden yang aktif atau pernah aktif berorganisasi, sebagian besar hanya terlibat dalam satu organisasi saja, yakni sebanyak 65,1%. Sementara itu, 24,1% responden pernah mengikuti 2-3 organisasi. Bahkan, 10,8% lainnya tercatat aktif di lebih dari 3 organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun mayoritas mahasiswa memilih fokus pada satu organisasi saja, ternyata masih ada beberapa kelompok yang cukup besar yang membagi keterlibatan mereka ke beberapa organisasi sekaligus. Selanjutnya, dari responden yang sudah kami terima, kami menghitung mean, median, modus, dan standar deviasi yang bisa didapatkan dari data-data tersebut. Kami mengolah data-data yang ada menggunakan aplikasi Excel, di mana kami menggunakan persamaan sama dengan average untuk mean, sama dengan median untuk median, sama dengan mode untuk modus, sama dengan STADEV untuk standar deviasi. Kami mendapatkan bahwa di setiap pertanyaan yang ada, untuk kategori mahasiswa yang aktif berorganisasi, didapatkan data-data sebagai berikut.
di mana dapat disimpulkan bahwa mahasiswa aktif menunjukkan kepercayaan diri tinggi pada hampir semua indikator, atau dalam hal ini adalah pertanyaan yang kami berikan. Nilai tertinggi ada pada kontak mata, penerimaan sosial, dan fokus pada solusi. Selanjutnya, variasi terbesar pada keberanian bertanya dan tampil di depan umum. Masuk ke kepercayaan diri mahasiswa tidak aktif berorganisasi, di mana dari 30 responden yang tidak aktif dalam berorganisasi, mayoritas menyatakan bahwa alasan utamanya adalah fokus pada akademik, yaitu sebesar 63,3%. Sebagian lainnya, sekitar 16,7%, mengaku kurang berminat terhadap kegiatan organisasi, sedangkan 6,7% responden memilih untuk bekerja atau magang, sehingga waktu mereka lebih banyak tersita di luar kegiatan kampus. Sisanya, yakni 13,3%, memilih kategori lainnya dengan mengisi tanda strip sehingga alasan spesifik mereka untuk tidak mengikuti organisasi tidak dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya, kami juga menghitung mean, median, modus, dan standar deviasi dari responden yang kami dapatkan menggunakan aplikasi dan metode yang sama, yaitu Excel, dengan menggunakan persamaan sama dengan average untuk mean, sama dengan median untuk median, sama dengan mode untuk modus, dan sama dengan STADEV untuk standar deviasi. Didapatkan bahwa mean, median, modus, dan standar deviasi dari responden yang telah kami kumpulkan sebagai berikut, di mana bahwa tingkat kepercayaan diri pada mahasiswa yang tidak aktif berorganisasi lebih rendah daripada mahasiswa yang aktif berorganisasi. Namun, kelompok ini pun memiliki kepercayaan diri yang tergolong cukup baik, tetapi lebih bervariasi antar individu. Nilai tertingginya ada pada di penerimaan sosial dan fokus pada solusi, dan yang terendah ada pada kecemasan saat menjadi pusat perhatian. Dari estimasi yang pertama itu interval kepercayaan. Interval kepercayaan itu adalah sebagai estimator untuk pengambilan sampel lain. Misal sampel lain diuji tingkat kepercayaannya untuk dicek, maka nanti hasil dari penilaiannya itu berada di range interval kepercayaan sesuai dengan kategorinya. Di sini untuk mahasiswa aktif FTUI yang berorganisasi, sampelnya yaitu ada di 83, itu lebih besar dari 30. Oleh karena itu, metode yang digunakan itu menggunakan Z-score dengan tingkat kepercayaan 0,95. Nilai Z pada tingkat kepercayaan 0,95 itu ada di angka 1,9. Untuk rumus yang digunakan, yang pertama dari standar error itu sama dengan standar deviasi dibagi dengan akar dari sampel. Kemudian interval kepercayaan atau confidential interval itu sama dengan X bar, mean itu, kemudian ditambah plus minus margin of error. Dengan margin of error di sini, Z-score dikali dengan standar error. Untuk kategori, salah satu contoh perhitungannya itu dari kategori merasa tenang saat berbicara di depan banyak orang, ditemukan standar errornya yaitu 0,0823, kemudian margin of error yaitu 0,1613, dengan perhitungan interval, interval bawah dibulatkan menjadi 4,07, dan interval atas dibulatkan menjadi 4,39. Maka dari itu, hasil dari intervalnya ada di angka 4,07 sampai 4,39. Kemudian untuk kategori tidak aktif berorganisasi, dikarenakan sampel hanya tidak lebih dari 30, maka T-score akan lebih baik digunakan karena lebih presisi pada sampel yang lebih rendah. Di sini T-score di sini DF yaitu derajat kebebasan, sampel dikurang 1 yaitu 29. Untuk derajat kebebasan 29 dicari di tabel T akan didapatkan angka 2,05. Rumus yang digunakan sama, hanya perbedaan di perhitungan margin of error, yaitu menggunakan T-score dikali dengan standar error yang didapat. Nah, di sini salah satu contohnya dengan kategori yang sama, yaitu diperhitungannya standar errornya
didapatkan 0,234, margin of error didapatkan 0,48, dan penentuan intervalnya yaitu interval bawah 3,77 dikurang 0,48 yaitu 3,29, dan batas atasnya dengan sama ditambah yaitu menjadi 4,25, sehingga untuk intervalnya yaitu di rentang 3,29 sampai 4,25. Jadi untuk hasil perhitungannya, interval kepercayaan di sini menunjukkan bahwa sebagian besar indikator memiliki rentang nilai berbeda antara kedua kelompok, dengan kecenderungan kelompok aktif memiliki skor yang lebih tinggi daripada mahasiswa yang tidak aktif berorganisasi. Kita ambil contoh di kategori yang keempat, yaitu tidak cemas menjadi pusat perhatian. Untuk mahasiswa aktif berorganisasi mahasiswa FTUI, itu interval bawahnya berada di angka 3,68. Sementara itu untuk yang mahasiswa FTUI yang tidak aktif berorganisasi, interval bawahnya itu 2,86. Perbedaan ini cukup signifikan. Berikut adalah hasil uji Welch Test. Dari uji yang kami lakukan, uji menunjukkan bahwa 3 indikator memiliki perbedaan yang signifikan, yaitu yang pertama kemampuan melakukan eye contact, yang kedua kecemasan saat menjadi pusat perhatian, dan kepercayaan diri dalam memimpin. Kami menggunakan rumus variance per sampel dan juga nilai T hitung. Dan berikut adalah kategori dan juga test score dan p-value dan kesimpulan yang sudah kami uji. Pada bagian ini kita masuk ke tahap interpretasi hasil. Dari data yang sudah dianalisis, terlihat bahwa keterlibatan dalam organisasi ternyata memberikan kontribusi nyata terhadap beberapa aspek kepercayaan diri mahasiswa, terutama pada aspek yang berhubungan dengan interaksi sosial serta kemampuan memimpin. Kalau kita lihat kesimpulannya, secara umum, mahasiswa yang aktif berorganisasi menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang tidak aktif. Namun perlu dicatat bahwa tidak semua indikator menunjukkan perbedaan yang signifikan. Artinya, ada beberapa aspek kepercayaan diri yang memang meningkat secara jelas, tapi ada juga aspek lain yang perbedaannya tidak terlalu kuat. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa organisasi bukan hanya tempat kegiatan, tapi juga bisa menjadi wadah untuk membangun rasa percaya diri mahasiswa. Selanjutnya, kelompok kami memberikan beberapa saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan. Pertama, kami menyarankan agar fakultas dapat lebih mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam organisasi, karena kegiatan tersebut berperan penting dalam pengembangan soft skill yang tidak selalu didapatkan dari pembelajaran akademik. Kemudian, bagi mahasiswa, kami merekomendasikan untuk mampu menyeimbangkan antara aktivitas akademik dan keterlibatan dalam organisasi. Dengan keseimbangan tersebut, mahasiswa dapat tetap mencapai prestasi akademik, sekaligus mengembangkan kemampuan interpersonal dan kepemimpinan yang dibutuhkan di dunia profesional. Sekian presentasi dari kelompok 14. Pagi Tekim, pagi Tekim, pagi Tekim.